Bapak Presiden juga meminta agar volume daripada produksi batu bara bisa ditingkatkan. Artinya akan ada perbaikan terkait dengan RKAB. Ya, pemirsa, pemerintah berencana meningkatkan produksi batu bara sebagai salah satu langkah antisipasi terhadap tingginya harga komoditas energi akibat gejolak geopolitik global. Adapun produksi batu bara pada RKAB 2026 ditargetkan kurang lebih sebanyak 600 juta ton. Tadi Bapak Presiden juga meminta agar volume daripada produksi batu bara bisa ditingkatkan. Artinya akan ada perbaikan terkait dengan RKAB. Kemudian juga berikut untuk terkait dengan adanya tambahan daripada harga, maka terhadap batu bara juga akan dihitung terkait dengan pajak ekspor. Sehingga nanti batu bara bisa besarnya nanti dikaji oleh tim, di mana nanti harapannya pendapatan pemerintah juga naik dengan adanya windfall profit. Itu juga akan ada pendapatan pemerintah yang ikut meningkat. Demikian pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang mengisyaratkan rencana pemerintah untuk meningkatkan produksi batu bara nasional. Rencana pembaruan rencana kerja dan anggaran biaya pertambangan batu bara tersebut mengemuka dalam sidang Kabinet Merah Putih pada pekan lalu sebagai langkah antisipasi terhadap dampak perang di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga komoditas energi global. Pemerintah berharap peningkatan produksi batu bara dapat membantu menekan risiko lonjakan bahan bakar minyak serta komoditas energi lainnya akibat gejolak geopolitik di skala global khususnya di kawasan Timur Tengah. Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyetujui izin produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB tahun 2026 dengan total hampir mencapai 400 juta ton untuk saat ini. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian SDM Triwinarno memastikan pemerintah saat ini terus bekerja secara intensif untuk merampungkan seluruh permohonan RKAB yang diajukan oleh para pelaku usaha. Adapun produksi batu bara pada RKAB 2026 ditargetkan kurang lebih 600 juta ton. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, peningkatan produksi batu bara, mitigasi dampak gejolak geopolitik, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Angga Wira, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Batu Bara dan Mineral Indonesia, ASPEBINDO. Kemudian ada Pak Yayan Satyarti, pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Mas Angga, apa kabar? Baik Mas Pras, selamat pagi. Ya, selamat Idul Fitri nih. Yes, semua bulan batin juga ini, Mas Angga dan Pak Yayan, apa kabar? Alhamdulillah, minal aizin, maaf izin. Ya Pak, mohon maaf lahir dan batin juga. Ini menarik, lantas langsung saja ke ASPEBINDO nih. Kita lihat seperti apa sih menanggapi instruksi Presiden Prabowo terkait dengan peningkatan produksi batu bara sebagai langkah mitigasi dampak konflik Timur Tengah yang berkepanjangan hingga hari ini, Mas Angga. Ya, memang sebelumnya kami lihat dari Kementerian SDM kan memang sudah mengkaji ya. Ada beberapa perubahan-perubahan ya dalam konteks RKAB yang sebelumnya 3 tahun, lalu ada penyesuaian juga dikembalikan ke 1 tahun. Saya rasa ini kan juga bagian daripada merespon ya dinamika perkembangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi saya rasa apalagi sekarang sudah ada arahan dari Pak Presiden, dan saya lihat memang karena memang batu bara ini menjadi fundamental utama energi di Indonesia. Saya rasa ini langkah yang sangat responsif. Kami mendukung arahan dari Pak Prabowo, tapi juga harus diperhatikan yang paling penting juga mengenai harga batu bara domestik ini, Mas Pras. Ini mungkin jadi concern daripada kita juga, karena biaya produksi kan makin lama makin naik nih, Mas Pras. Sedangkan
harga batubara domestik kita ini, DMO ini sudah hampir 8 tahun tidak ada penyesuaian ya, hanya dipatok di kisaran 70 USD. Nah ini mungkin harus menjadi perhatian juga agar ini bisa memberikan insentif ya untuk industri batubara juga, sehingga industri batubara juga bisa berkembang kan, karena kan harapannya juga ke depan industri ini juga bisa bertransformasi untuk mendukung daripada hilirisasi. Mungkin itu Mas Pras. Itu dia ya, belum ada penyesuaian harga yang diharapkan. Ini juga dilakukan oleh pemerintah, selain tadi ada penambahan kuota sendiri dari RKAB. Nah Pak Yayan, lantas bagaimana Anda melihat penambahan suplai batubara ini, apakah bisa menjadi opsi untuk meredam dampak lonjakan harga minyak mentah dunia, terkait khususnya mungkin APBN kita begitu Pak? Oke, ini mungkin kita harus melihat ya bahwa batu bara ini kan itu merupakan biasanya digunakan untuk sektor tenaga listrik ya, ataupun coal power plant. Nah, jadi kalau apakah harga minyak dunia itu mempengaruhi harga batu bara ya, itu biasanya kalau kita secara empiris itu secara signifikan dia akan mendongkrak sekitar 30 sampai dengan 40% pengaruhnya. Jadi ini memiliki hubungan yang kuat ya secara statistik, bahwa ketika harga minyak dunia naik, itu harga batu bara juga naik. Nah ini yang menyebabkan seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Menko, Pak Erlangga, itu akan menciptakan windfall profit ya. Nah, windfall profit ini itu akan memberikan benefit khususnya bagi pemerintah, misalkan pajak ekspor batu bara ya, kemudian juga produktivitas khususnya profit dari teman-teman yang ada di sektor batu bara. Nah, tetapi jika kita lihat bahwa windfall profit ini memang itu tidak lama ya. Jadi di sini sangat tergantung dari fluktuasi dan geopolitik yang ada di Timur Tengah. Nah, kalau kita lihat bahwa kondisi yang ada di geopolitik seperti di Iran ya, ini sepertinya kan akan ada gencatan senjata, dan kemungkinan kalau dengan adanya gencatan senjata itu, maka biasanya di sini harga minyak itu sudah mulai turun lagi. Dan kemungkinan bahwa harga batu bara itu akan turun. Nah, jadi kalau kita lihat ya bahwa apakah pemerintah, saya kira saya dukung ya bahwa pemerintah itu berarti concern khususnya terhadap para pengusaha batu bara. Artinya bahwa pemerintah juga mencoba untuk meningkatkan dan mencoba untuk memenuhi terhadap permintaan yang kalau kita lihat dengan adanya peningkatan harga minyak ini itu menekan beberapa pembangkit dan juga industri manufaktur yang membutuhkan minyak juga ya. Nah, jadi di sini tetapi kalau kita lihat berdasarkan eskalasi geopolitik ya, kebijakan pemerintah itu mungkin bisa berlaku hanya sekitar 6 bulan. Dan sedangkan kalau kita lihat bahwa declining dari sektor batu bara itu bisa dirasakan dengan penurunan permintaan secara regional maupun global, khususnya untuk industri batu bara di Indonesia. Jadi harus dipertimbangkan juga bahwa pemerintah harus menjaga, selain menjaga momentum ya, saya kira ini dan juga menjaga momentum dalam jangka panjang agar industri batu bara ini itu mampu bisa bertahan dan mampu untuk meningkatkan efisiensi dari sisi produksi. Baik Pak Yayan, nah ini menarik. Lantas kesiapan dari produsen batu baranya sendiri seperti apa nih Mas Angga? Kalau kita lihat tadi target penambahan kuota produksi di sisa tahun berjalan ini, sudah ready kah atau bagaimana? Ya sebenarnya kalau dibilang ada penambahan signifikan sih nggak juga Mas Pras ya, karena itu kan kita masih di kisaran 600. Kemarin kan memang bertahap ya, sudah di 400 lalu karena kan kalau bicara RKAB kita kan kisaran 600 sampai 700. Nah, saya rasa sih kalau dari sisi kapasitas produksi kita sudah bisa melampaui itu sebenarnya kan gitu. Tapi memang kan kemarin kita juga mengapresiasi harus ada pengendalian juga kan dari sisi jumlah produksi, sehingga juga secara secara harga ya kemarin
sudah landai lagi. Nah ini kan dengan adanya pengendalian kemarin sudah membaik, apalagi kalau sekarang adanya krisis ya otomatis ini kan mengikuti harga energi dunia juga gitu. Tapi yang perlu diperhatikan memang ya ke depan itu menurut saya tadi ada beberapa langkah-langkah yang harus untuk menunjang industri ini. Nah ini kan yang kita concern ini memang kan ada kewajiban kita untuk DMO ya Mas Pras ya. Nah tapi tadi soal penyesuaian harga DMO juga perlu menjadi perhatian juga pemerintah agar bisa memberikan insentif gitu loh. Artinya kalau memang juga dipicu kenaikan dalam jumlah juga secara kuantitas, cuman tidak dibenahi juga daripada sisi harga juga. Nah ini juga kan kesulitan bagi produsen juga gitu loh Mas Pras. Ya karena memang diputuskan ini pun belum ada kepastian ya kapan begitu akan berlaku dari sisi perubahan RKAB, dan kemudian untuk harganya sendiri pun mesti menjadi tantangan dari pelaku usaha sendiri melihat bagaimana dengan pasar domestik kemudian harga batu bara secara global nih Mas Angga. Ya tadi kalau secara global kan pastinya kalau ada peningkatan harga minyak dunia ya automatically pasti harga batu bara akan tergeret naik ya. Betul. Nah, pastinya juga namanya pedagang ini ya industri pasti akan melihat ketika harga luar negeri tinggi mereka akan melakukan ekspor gitu ya, secara lebih prioritas gitu ya. Nah ini kan memang dikendalikan oleh pemerintah, ada kewajiban untuk memasok DMO gitu loh. Tapi kalau dalam konteks disparitasnya terlalu tinggi juga ini kan bisa saja ada yang dalam tanda kutip ya nakal juga gitu ya Mas Pras ya. Tapi mementingkan ini, tapi pokoknya ini kan harus ada keseimbangan juga gitu loh. Dan memang kita lihat juga ini sampai kapan kan gitu, windfall harga ini kan gitu loh. Tapi kalau saya melihat ini beda dengan yang konflik yang sebelumnya ya, Iran sebelumnya, ini akan menurut saya akan berlangsung lebih lama ya, lebih panjang. Karena kalau kita lihat juga fasilitas-fasilitas produksi minyak dan gas di Timur Tengah ini banyak yang rusak, damage-nya cukup parah. Ini menurut informasi yang saya terima ini mungkin fase perbaikannya ini mungkin bisa berlangsung sampai dengan 2-3 tahun kalau memang perangnya bisa ada ada titik temu dulu ya. Nah kalau ini mungkin masih berjalan juga belum ada kata perdamaian ya, ini akan langsung lebih lama lagi. Nah ini kan sebenarnya momentum juga bagi kita bagaimana mengkonsolidasikan ketahanan energi domestik kita. Nah artinya kita kan nggak hanya berbicara supply ini Mas Pras ya kan. Nah tapi kan juga berbicaranya bagaimana consumption-nya juga. Nah ini kan consumption-nya yang harus dikendalikan juga gitu loh. Nah consumption-nya ini kan bagaimana peralihan gitu ya dari consumption misalnya BBM kepada listrik, bagaimana pembangkit kita juga yang berbasisnya masih menggunakan misalnya fuel gitu kan bisa transform ke gas misalnya. Ini harus diakselerasi. Jadi itu pengendaliannya bukan hanya dalam konteks memanage daripada supply-nya, karena supply-nya sudah terbatas, tapi juga yang terpenting jangan sampai kita telat gitu loh. Di negara-negara lain kan sudah melakukan campaign ini, sudah melakukan penghematan besar-besaran gitu loh. Di negara kita kan pemerintah masih bertahan nih ya kan untuk tidak menaikkan harga BBM misalnya, padahal ya secara aktual beban subsidi yang diberikan ini sudah over budget. Nah ini kan mungkin harus ada penyesuaian juga, kalau enggak yang dikorbankan program-program pembangunan yang lain. Jadi menurut saya ini harus menjadi perhatian yang bisa kita selesaikan secara helikopter view-nya, harus wisdom-nya juga harus ada. Itu dia, tadi juga sudah disampaikan Pak Yayan harus menjaga momentum jangka menengah panjang. Nah itu dia, seperti apa? Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Yayan dan juga Mas Angga, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Market Review, dan kembali kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita akan cermati seperti apa sih dari sisi sektor batu bara di Indonesia. Untuk produksinya, kita lihat di tahun 2019 616,16 juta ton. Kemudian di tahun 2020 ada penurunan karena kita tahu juga ada pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia. Tapi kita lihat pasca 2020 trennya naik terus sampai dengan 2024 di 836,12 juta ton. Sementara di tahun 2025 ada penurunan kembali menjadi 790 juta ton untuk produksi batu bara nasional. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama dari sisi volume ekspor batu bara Indonesia yang diharapkan tadi oleh pemerintah, ada penerimaan negara juga yang masuk ya dari kegiatan eksportasi komoditas batu bara. 2024
405,76 juta ton, kemudian di tahun 2025 ini turun menjadi 390,93 juta ton. Dan upaya-upaya ini tadi yang dilakukan bagaimana untuk bisa menjaga juga harga batu bara di pasar internasional tetap stabil, begitu dalam artian memberikan keuntungan yang cukup signifikan bagi Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Angga Wira dan juga Bapak Yayan Satyakti. Ya, itu dia dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Kalau kita bicara mengenai beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Pak Yayan, bahwa jangka menengah panjang yang harus dilakukan ini apa berarti Pak Yayan? Supaya tadi produktivitas tetap terjaga, konsumsi di dalam negeri yang diharapkan oleh Mas Angga Wira juga tetap terjaga, sambil mungkin kalau diharapkan tadi ada penyesuaian terhadap harga di domestiknya sendiri nih Pak Yayan. Silakan. Oke. Kuncinya kalau kita lihat di sini ada dua. Yang pertama, tapi intinya sih sebetulnya satu, yaitu pembentukan demand ataupun demand creation. Nah, demand creation ini itu untuk mengubah ataupun ketika shifting, yaitu declining dari ekspor ya akibat turunnya ekspor batu bara Indonesia di kancah global. Nah, ini bisa dilakukan dengan dua hal. Itu yang pertama, yaitu meningkatkan DMO. Ya. Tapi kalau misalkan meningkatkan DMO dengan harga yang tetap, saya kira itu tidak akan menarik dan bukan menjadi insentif, ya, tetapi justru menjadi disinsentif. Nah, ini saya kira yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Karena kalau kita lihat bahwa demand for energy ya, walaupun sekarang bahwa kondisi kita relatif sedikit oversupply dari sisi neraca, khususnya kebutuhan energi listrik ya. Nah, tetapi ketika misalkan hilirisasi ini dijalankan ya, dan kemudian juga untuk meningkatkan katakan proses industrialisasi. Nah, ini yang akan meningkatkan demand. Jadi demand, tapi kan kalau demand creation ini untuk sektor energi tidak mungkin sektor swasta, tapi harus didukung oleh pemerintah. Nah, ini kuncinya. Nah, sejauh mana bahwa pembiayaan dari demand creation tadi, itu satu. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu adanya substitusi ke pasar regional. Nah, ini yang tadinya ke wilayah Tiongkok ya, atau wilayah yang lainnya, dan juga kita lihat bahwa mungkin di sini teman-teman dari pengusaha ataupun sektor batu bara itu kan sudah ada sudah menghasilkan produksi, sudah ada investasi, kemudian yang sekarang aja akibat penurunan produksi itu kan harus bayar leasingnya juga ya, Pak Angga ya, dan itu juga cost-nya tinggi juga. Nah, jadi kalau misalkan ketika ujuk-ujuk di sini ataupun tiba-tiba ada penurunan kapasitas nih, teman-teman nih pada teriak nih, kan mereka kan harus bayar terus-menerus dan tidak ada misalkan kontrak bahwa cost-nya harus turun, nggak bisa seperti itu. Nah, dengan adanya seperti ini sedikit menolong khususnya bagi teman-teman di sektor batu bara, tetapi di sini harus juga seperti yang tadi saya katakan, adanya adjustment momentum agar apa? Agar windfall profitnya ini itu tidak bisa dalam jangka terlalu pendek ya. Nah, kalau kita lihat ya hasil analisis saya di sini, kemungkinan perang katakan terjadi hanya 2 bulan. Dan lah hubungannya tadi ya, bahwa investasi itu akan terjadi disrupsi, kemudian rantai pasok akan terjadi disrupsi di Timur Tengah. Nah, tetapi bahwa harga batu bara itu sangat dipengaruhi oleh harga minyak. Jadi bukan dari sisi rantai pasoknya. Nah, sehingga windfall profit yang dimungkinkan akan terjadi mungkin bisa dirasakan hanya sekitar katakan 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan. Nah, sehingga di sini pemerintah harus dengan cepat seperti tadi saya katakan, itu kalau misalkan lah kita akan mengubah sedikit RKAB ya, tetapi dari sisi pricing adjustment-nya itu akan seperti apa? Karena apa? Karena sektor batu bara ini juga kita lihat ini merupakan potensi dan memberikan benefit khususnya dari sisi tadi ya dari sisi pajak, misalkan dari sisi pajak penghasilan, kemudian ada pajak ekspor ya, dan sehingga perlu juga adanya adjustment dan menjaga momentum ketika kondisi harga
harga minyak akibat krisis ini juga berdampak. Karena apa? Karena pengusaha dari batu bara juga ada cost-nya yaitu inflasi di sektor yang lain. Baik. Jadi di sini oke revenue dari sisi pendapatan, tetapi kan cost-cost yang lain juga naik. Oke, itu dia yang menarik. Nah, Mas Angga, lantas bagaimana harapan dari Aspepindho, pelaku usaha pertambangan sendiri ya, melihat memang ada rencana tadi untuk bisa meningkatkan atau melakukan penyesuaian RKAB batubara di tahun 2026. Seperti apa sih keinginan dari pelaku usaha, dan seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Yayan, demand creation-nya sendiri sudah memenuhikah apabila memang nanti ada peningkatan produksi batubara nasional kita begitu? Pertama gini ya, yang harus dipahami kan batubara ini kan untuk energi listrik ya. Tapi di sisi lain kan ada opportunity untuk juga dilakukan hilirisasi. Nah ini yang menurut saya juga harus di-clearkan insentif dan roadmap-nya untuk hilirisasi tersebut. Jadi nggak hanya melulu untuk energi atau untuk kelistrikan seperti itu. Tapi di sisi lain kan juga untuk melakukan investasi dalam konteks melakukan hilirisasi itu kan diperlukan juga modal ya kan. Kalau harga batu bara juga di dalam negeri tidak ada penyesuaian yang sudah hampir 8 tahun ini, nah ini kan juga akan sulit pengusaha batu bara ini punya margin. Bagaimana ibaratnya mau mengembangkan ke yang lain lah, margin aja sudah cukup tipis gitu loh Mas Pras. Ini menurut saya perlu menjadi perhatian, apalagi kalau tadi dalam konteks proyeksi produksi ini juga terkadang ada perubahan-perubahan yang mungkin mengejutkan gitu loh. RKAB di tahun lalu misalnya 1 juta tiba-tiba langsung dipangkas 50%-nya. Nah ini kan juga mengejutkan dalam konteks kan udah ada investasi alat, juga pembiayaan. Nah ini juga perlu menjadi perhatian daripada pemerintah ketika melakukan penyesuaian adjustment tersebut. Tapi di sisi lain kita juga memahami agar juga pemerintah juga ingin mengontrol juga harga batu bara juga kan. Secara kan kurang lebih juga majority salah satu pengekspor batu bara terbesar juga gitu. Jadi kalau kita bisa kontrol produksi juga pasti juga akan mengendalikan market harga di dunia juga. Ini juga menjadi salah satu hal yang menurut saya juga kita harus kendalikan juga. Tapi di sisi lain juga kan di domestiknya menurut saya harus dilakukan penyesuaian gitu. Karena ini sudah 8 tahun Mas Pras ya kan. Pasti ada inflasi, ada biaya energi juga gitu kan, naik juga tenaga kerja. Nah ini kan juga harus difikirkan kalau memang ingin industri batubara juga bisa growth, berkembang kepada hilirisasi. Ya kecuali kalau pengennya industri batubara ya cuman nyuplai listrik aja ya sudah. Tapi kalau pengennya ada hilirisasi, ini kan juga perlu ada modal kerja yang baru juga. Nah ini kan perlu diberikan margin yang memang terukur lah menurut saya. Dan sudah ada pembahasan dengan pemerintah, misalnya Kementerian SDM begitu? Kita sudah beberapa asosiasi sudah menyampaikan kepada Pak Kementerian, kepada juga Dirjen Minerba terkait hal ini, dan juga mudah-mudahan ini bisa menjadi hal momentum ini bisa menjadi bagian secara konsolidasi secara lebih komprehensif lagi lah terhadap ketahanan energi kita ya. Karena walaupun bagaimana ya batu bara ini menjadi tulang punggung energi di Indonesia, mau nggak mau kan faktanya seperti itu. Ya, itu dia diharapkan dengan upaya-upaya tadi ada penyesuaian RKAB, begitu bisa memberikan satu dari sisi kemandirian energi kita, kemudian ketahanan energi kita akan semakin baik begitu di tengah tekanan dari harga minyak dunia begitu yang tengah terjadi saat ini akibat perang di Timur Tengah. Tampil mungkin penyesuaian diharapkan dari pelaku usaha sendiri, insentif di sana, kemudian ada penyesuaian harga untuk pasar di dalam negerinya untuk produk batu bara sendiri, dan juga tadi disampaikan ada hilirisasi yang perlu juga terus dikembangkan. Mas Angga, kemudian Pak Yayan, terima kasih banyak atas informasi, update, dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Mas Angga, Pak Yayan, terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.